Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman pemilih, kembali lagi di Uncal TV bersama saya Lilin Maria di Kartum Diri, kupas tuntas dalam bincang demokrasi. Pada kesempatan ini kami sudah menghadirkan partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang memiliki nomor urut 12, yaitu Partai Amanat Nasional. Dan sudah bersama dengan saya Bapak Romdoni. Selamat pagi Bapak Romdoni. Pagi, Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, luar biasa. Jadi Bapak Romdoni ini adalah Sekretaris Partai Amanat Nasional Kota Bogor. Kita tanyakan kepada beliau mengenai berbagai kegiatan PAN pasca pemilu dan juga mengenai strategi PAN dalam mengelola maupun menampung aspirasi masyarakat Kota Bogor. Oke, baik Bapak. Partai Amanat Nasional itu merupakan salah satu partai yang lahir pasca reformasi ya Pak, yang berakar dari Ormas Muhammadiyah Pak ya. Betul. Oke, bisa diceritakan sedikit Pak bagaimana lahirnya PAN di Indonesia dan juga bagaimana berdirinya PAN di Kota Bogor. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih buat Teteh juga khususnya KPUD Kota Bogor yang telah memberikan kesempatan kepada kami mewakili Partai Amanat Nasional Kota Bogor. Terkait dengan pertanyaan tadi, ya kita sedikit mengupas tentang sejarah PAN, Partai Amanat Nasional. Jadi Partai Amanat Nasional ini memang salah satu anak sulung dari reformasi yang dilahirkan dari reformasi. Kita tahu bahwa PAN ini sangat identik dengan Pak Amin Rais, karena memang beliau adalah pendiri Partai Amanat Nasional. Sejarahnya ketika itu diawali barangkali dari terbentuknya MARA, Majelis Amanat Rakyat, ya bersama dengan kurang lebih 49 tokoh-tokoh Indonesia yang didirikan pada tanggal 14 Mei 1998. Kemudian dari MARA itu mereka mengedepankan yang ketika itu memang sedang ada reaksi-reaksi terkait moneter, kemudian berimbas kepada terjadinya reformasi sampai akhirnya lengsernya Pak Harto ya pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, selesai lengsernya Pak Harto, kemudian MARA ini terus bergerak sampai akhirnya ada gagasan untuk membentuk Partai Amanat Nasional. Nah, dimotori oleh Pak Amin Rais bersama beberapa rekan, diantaranya waktu itu yang kalau tidak salah dalam sejarah disebutkan ada Pak Rizal Ramli, kemudian Pak Emil Salim, kemudian ada Gunawan Muhammad, kemudian ada Pak Faisal Basri, dan lain-lainnya. Berlanjut kemudian akhirnya pada tanggal 23 Agustus didirikanlah Partai Amanat Nasional yang sebelumnya itu pada tanggal 16-17-nya semula diputuskan itu namanya adalah PAB, Partai Amanat Bangsa. Partai Amanat Bangsa. Setelah diputuskan akhirnya menjadi Partai Amanat Nasional, dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Stadion Senayan waktu itu. Yang hadir sampai ribuan, ya disitulah kemudian terbentuk secara resmi Partai Amanat Nasional dan terdaftar di Kemenhumkam pada tanggal 27 Agustusnya 1998. Itu sejarah singkatnya kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Untuk berdirinya di Kota Bogor sendiri bagaimana Pak? Di Kota Bogor itu terbentuk pada tahun yang sama juga sudah terbentuk. Nah, akhirnya kan pada pemilu 1999 sudah ikut, gitu kan. 1999 itu sudah ikut. Gitu. Jadi pasca terbentuk di pusat langsung ke daerah juga langsung nanti sebagai persyaratan ya. Oke, baik. Terkait kepengurusannya sendiri di Kota Bogor seperti apa Pak? Apakah sudah masuk ke tingkat kelurahan kah, kecamatan kah gitu atau tingkat kota? Kita mengikuti ADART juga memang platform partai bahwa kita harus membentuk partai ini sampai dengan ranting, kemudian di bawah rantingnya itu ranting tingkat kelurahan ya. Kelurahan. Ya, jadi ada dari kalau boleh dirunut dari awal dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat Partai, kemudian DPW, ya, Dewan Pimpinan Wilayah, provinsi, kemudian provinsi, kemudian DPD, Dewan Pimpinan Daerah, Kota dan Kabupaten, kemudian DPC tingkat kecamatan, kemudian DPRT tingkat kelurahan,
Kemudian dibentuk lagi ada rayon dan subrayon. Ini biasanya terbentuk di tingkat RW. Nanti mereka ketika sudah ada 4 barangkali membentuk, ada lagi subrayonnya. Dan ada lagi satu lagi ke komite yang luar negeri. Jadi kita ada perwakilan juga di luar negeri. Oke, di mana tuh Pak luar negeri? Ya hampir di setiap negara. Hampir di setiap negara ya. Oke baik. Seperti yang kita tahu Pak, bahwa PAN itu kan memiliki apa ya, underbow atau sayap partai Pak ya. Oke, ada Partai Bintang Reformasi, ada Garuda Muda Nasional dan lainnya. Nah terkait kepengurusan di level RT RW tadi itu, bagaimana hubungannya dengan underbow ini atau sayap partai ini, dan apa perbedaan fungsi dari keduanya? Kita kalau sayap partai itu sebetulnya bukan berbentuk partai lagi, tapi seperti badan otonom gitu. Kita ada BM PAN, Barisan Muda PAN, kemudian ada Simpatik, kemudian juga ada PUAN, Perempuan Amanat Nasional. Banyak juga ya. Gitu. Mereka memang secara struktural di luar partai, tapi dalam kebijakannya itu harus tidak boleh berseberangan dengan kebijakan partai. Gitu. Tidak boleh berseberangan dengan kebijakan partai ya. Oke baik, jadi itu memang benar-benar independen berarti ya, tapi memang dilahirkan dari partai gitu. Yang sekarang itu masih gaungnya besar itu adalah BM PAN dan PUAN. Gitu. Apa tuh BM PAN? BM Barisan Muda PAN. Barisan Muda PAN. Jadi mungkin sebentar lagi mau mengadakan kongres, kemarin sudah mengadakan rakernas, sebentar lagi akan mengadakan kongres untuk pemilihan ketua baru BM PAN. Oh BM PAN itu bergerak di? Itu biasanya untuk kalau dari namanya aja Barisan Muda, biasanya untuk merekrut para, ya kalau sekarang ini disebutnya milenial barangkali yang memang ketika dia ingin masuk partai agak sungkan, mungkin kena ada ketertarikan sendiri dengan jiwa mudanya, mereka bisa masuk di BM PAN gitu. BM PAN gitu ya. Oke. Itu untuk bisa masuk ke BM PAN atau masuk ke partai PAN-nya sendiri itu bagaimana nih Pak prosesnya Pak? Barangkali ada masyarakat Kota Bogor yang ingin ikut bergabung. Sangat mudah, simpel. Maksudnya secara ADART juga disebutkan bahwa siapapun yang mau menjadi anggota PAN atau mau menjadi anggota tadi BM PAN itu bisa menghubungi sekretariat atau masing-masing pimpinan wilayah di setempat. Umpama di Bogor ini mereka terlalu jauh mau ke kantor DPD kami yang ada di Ciwaringin 2 nomor 3. Kemudian ada DPC, mereka bisa daftar melalui DPC. Itu kita nggak mempersulit. Yang penting nanti dari DPC kemudian menyambungkan ke DPD untuk kita buatkan kartu anggotanya. Kartu anggota itu nanti yang menandatangani adalah pimpinan pusat. Oh gitu, jadi bisa langsung datang atau bisa online, mungkin bisa? Online sekarang ini bisa. Oke baik, kalau bagi PAN, apa sih Pak harapan PAN untuk Kota Bogor ke depannya Pak? Ya, PAN ini kan biar bagaimanapun partai kalau dari asasnya itu adalah partai yang memiliki akhlak politik berlandaskan agama dan bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi karena memang barangkali background dari Pak Amin Rais yang sangat kental dengan agama, beliau waktu itu pimpinan Muhammadiyah. Jadi PAN ini ya tidak bisa lepas dari jargon-jargon agama, dari simbol-simbol agama barangkali. Jadi berdasarkan asas itu, ya PAN ini secara umum ingin berguna untuk masyarakat, agama, dan juga untuk negara. Karena dengan melakukan kebaikan-kebaikan, bersentuhan langsung dengan masyarakat yang sekiranya itu memang membawa rahmat, membawa keberkahan untuk warga yang ada di Kota Bogor kan. Oke. Akhlak politik yang dimaksud akhlak politik itu seperti apa Pak? Kita ya tentunya kan begini, agama itu kan kalau dibilangnya itu kan dalam garis besarnya, kemudian kita turunkan lagi dalam garis kecilnya itu bingkainya barangkali kepartaian, bahwa kita melakukan apapun dalam berpartai itu jangan sampai melanggar aturan-aturan agama, etika agama. Jadi maksudnya berpolitik itu kita berakhlakul karimah, melakukan politik tanpa harus saling sikut, tanpa harus saling tendang, barangkali kan fitnah, hoax segala macam. Kita lakukan aja secara baik karena memang politik itu adalah alat untuk kita melakukan kebaikan kepada masyarakat juga diri kita sendiri. Oke. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai perpolitikan sekarang yang memang politik praktis itu memang tidak terlepas dari yang namanya saling sikut gitu ya, konflik segala macam. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu? Ya itu barangkali dinamika dan memang pemahaman, kalau saya pribadi barangkali itu pemahaman pribadi masing-masing tentang politik ya. Tapi buat saya pribadi bahwa itu tadi
PAN itu adalah yang berakhlakul karimah dalam politik. Kita tidak bisa lepas dari ajaran agama. Yang penting kita tetap berprinsip. Adapun hal-hal yang seperti itu adalah dinamika dalam berpartai yang kadang-kadang tidak bisa kita hindari, tapi paling tidak kita punya nilai tersendiri bahwa kita tidak ikut terpengaruh terlalu jauh gitu, seperti itu. Nah, kayak PAN ini sendiri kan, biar bagaimanapun kayak jargonnya itu seperti pemilu kemarin, pilpres kemarin, jelas bahwa kita jargonnya ada bela rakyat, bela umat. Bela rakyat, bela rakyat. Umat dan bela rakyat itu bedanya apa? Rakyat itu kan secara majemuk barangkali seluruh warga Indonesia ya. Kalau umat barangkali kita lebih identik kepada umat yang beragama kan. Apakah itu bisa jadi ketika kita membantu umat Islam ya kita katakan membantu umat Islam, artinya bela umat. Tapi ketika kita membantu umat selain non Muslim ya kita sesuai dengan agama mereka masing-masing. Tapi kalau keseluruhan bela rakyat kan kita itu seluruh rakyat Indonesia. Jadi PAN itu ada untuk rakyat juga untuk umat. Jadi karena memang dari sifatnya yang inklusif, PAN ini terbuka ya. Terbuka dalam artian karena memang melihat masyarakat Indonesia yang majemuk baik dari agama, ras, suku segala macamnya kita terima. Oke, jadi yang sebut umat itu tidak hanya yang mayoritas di Indonesia saja Islam, tapi di luar Islam pun terdapat umat ya. Tergantung kita konteksnya barangkali yang harus kita hadapi umat apa seperti itu. Tapi kalau biasanya kan memang identiknya umat itu dengan agama Islam barangkali. Iya, diidentikan seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Tadi kalau di PAN sendiri itu ada nggak perbedaan antara anggota partai, pengurus dan para kader? Ya. Anggota partai itu seluruh warga Indonesia yang dia itu sudah beranggota memiliki kartu PAN. Kartu PAN. Itu anggota. Ya, kalau kader itu yang dia sudah menjadi pengurus, pernah menjadi pengurus dan kemudian juga pernah menjadi anggota legislatif dari PAN serta mengikuti pelatihan dasar kepemimpinan amanat di partai PAN. Jadi ada bedanya. Kemudian kalau simpatisannya yang barangkali yang memang mereka sepemahamannya sama dengan PAN tapi tidak menjadi anggota, tidak juga menjadi kader, hanya mendukung kebijakan-kebijakan atau program-program dari PAN yang dianggap oleh mereka itu adalah memang perlu dibantu gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan ada masyarakat Bogor yang ingin daftar jadi kader, itu ada proses tertentu berbeda dengan proses daftar sebagai keanggotaan. Ya, kalau anggota itu berdasarkan ADART-nya itu cukup hanya dengan kartu anggota aja. Kartu anggota saja cukup gitu ya. Penting warga Indonesia, kemudian cukup umurnya atau pernah nikah kan cukup umur itu 17 tahun dalam ADART ya. Kemudian pernah nikah, mendaftar diberikan kartu anggota. Tapi kalau untuk menjadi kader itu mereka harus ikut yang namanya pelatihan LKD, latihan kepemimpinan amanat dasar. Amanat dasar ya. Jadi ada khusus kepelatihan. Ada khususnya. Itu ya. Bagaimana proses PAN mengelola aspirasi dari masyarakat Kota Bogor ini, Pak? Ya. Kita kan sekarang ini agak mudahnya yang pertama ya. PAN itu kita memiliki wali kota yang dari PAN gitu ya. Wali kota dari PAN ya, yang artinya langsung atau tidak langsung pasti dia akan membawa nama PAN karena memang beliau ini Kang Bima Arya kemanapun itu selalu identik dengan PAN di Kota Bogor. Artinya beberapa program yang mungkin disampaikan langsung oleh wali kota bisa saja kadang-kadang kita sinergikan dengan partai. Nah, kalau untuk program-program yang berkaitan dengan masyarakat sendiri, DPD PAN Kota Bogor itu paling tidak kita itu setiap tahun melaksanakan ulang tahun partai, ulang tahun PAN itu, dan kita mengadakan semacam bakti sosial, kemudian juga bantuan-bantuan ke masyarakat. Kita pernah melakukan itu kemah bakti pada tahun kalau tidak salah tahun 2016 itu di daerah Pamoyanan. Kita nginap di sana bersama masyarakat, kita berbaur dengan masyarakat, kita bergotong royong membersihkan majlis taklim, musola, ngecat musola, kemudian membersihkan sampai terakhir kita tutup itu dengan tablik akbar. Tablik akbar, kita mendatangkan penceramah, lumayan ramai waktu itu, yang hadirnya juga masyarakat, Ustadz Pantun. Yang disebut Ustadz Pantun. Ustadz Pantun ya. Oke, baik. Itu kegiatannya tiap tahun nih, Pak? Paling tidak tiap tahun. Kemudian ada hal-hal lain seperti nanti kita buka bersama, ada santunan. Kemudian ada kegiatan hari-hari besar agama. Kita kadang pernah melakukan maulid ya. Kita melakukan maulid. Nah, ini kan sebagai salah satu strategi juga untuk kita bisa diterima di masyarakat. Begini, kadang-kadang kan PAN ini selalu diidentikan dengan Muhammadiyah, ya kan? Muhammadiyah ini pemahaman mereka tentang maulid
Maulid itu berbeda dengan yang ada di masyarakat Kota Bogor mayoritas barangkali. Okay. Jadi ketika kita menunjukkan bahwa PAN sebagai partai terbuka, kita melakukan Maulid, akhirnya masyarakat juga tahu, oh PAN ini bukan, kalau dibilangnya sekarang ini kan takutnya dianggap anti Maulid segala macam, enggak, ternyata bahwa PAN itu ya sesungguhnya adalah lapisan masyarakat bisa masuk di PAN gitu. Oke, jadi berbeda ya antara PAN dengan Muhammadiyah itu ya? Ya berbeda jelas. Jauh kan berbeda, kalau ya? Muhammadiyah mah kan ormas keagamaan, gitu makan partai. Walaupun lahir dari sana gitu. Ya. Untuk alamatnya sendiri di mana Pak? Di Jalan Ciwaringin 2 nomor 3. Ciwaringin 2 tuh daerah mana tuh? Daerah Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Tengah di dekat Korem. Oh, Bogor Tengah Korem. Oh iya betul. Iya, dekat Korem di situ. Yang jalan tol itu Pak ya? Okay. Ya, kalau dari flyover yang sekarang itu yang apa? Air Mancur flyover ya, nanti yang kita kan belok kiri itu nggak jauh dari situ. Oh iya, dekat dari situ. Oke. Begini Pak, terkait aspirasi masyarakat itu kan cenderung heterogen ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana Bapak mengelola keheterogenitasan itu? Ya itu ya konsekuensi kita sebagai partai terbuka. Kan setelah salah satu strategisnya kita harus strategi yang kita lakukan, kita harus dekat dan tahu apa yang dicintai masyarakat. Betul. Serta kita juga harus tahu apa yang dibenci oleh masyarakat. Dan makanya tidak ada cara lain, kita harus turun terus ke masyarakat. Nah, salah satunya adalah ketika anggota fraksi kami atau anggota dewan kami melakukan reses, ya dia harus tetap membawa nama PAN gitu kan. Ya, harus membawa PAN dan harus katakanlah bukan mempromosikan ya, harus memberitahukan ke masyarakat tentang PAN itu sendiri gitu. Jadi dari situ kan muncul aspirasi yang mungkin walaupun itu tujuannya untuk kedewanan, tapi kita juga di PAN bisa tahu itu. Nah, makanya kita itu tadi tidak bisa lepas untuk turun ke masyarakat, karena untuk tahu apa yang disenangi dan tidak disenangi masyarakat. Dan itu adalah konsekuensi logis kita sebagai strategi untuk bisa mendapatkan suara dari masyarakat dalam pemilu untuk eksistensi kita yang berkelanjutan. Karena tanpa suara masyarakat ya nggak lolos partai kita nanti. Betul sekali. Terkait dengan masa reses Pak ya. Nah itu kalau misalkan dewan lagi tidak masa reses, kemudian ada masyarakat yang punya aspirasi nih, misalkan saya pengen ini segala macam, itu bagaimana Pak prosesnya Pak sehingga bisa naik ke dewan itu? Hal-hal yang bisa kita lakukan secara kepartaian akan kita lakukan ke kepartaian. Jadi kadang-kadang ada mungkin barangkali yang minta bantuan untuk bikin KTP contoh kecil ya. Ya kita bisa komunikasikan ya dengan dinas terkait atau dengan pihak kecamatan untuk supaya dibantu. Kemudian ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan bangunan fisik, infrastruktur di lingkungan mereka, ya kita akan melanjutkan itu melalui kedewanan yang teman-teman kita di dewan supaya dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran mereka. Ya, nah kan itu karena memang biar bagaimanapun praksi adalah realisasi dari kebijakan partai yang ada yang harus diwujudkan di dalam dewan gitu, dalam DPR. Ada kecenderungan di masyarakat tidak percaya lagi terhadap partai politik gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu dan apa yang dilakukan PAN mengenai fenomena tersebut? Ya, kita tidak menutup mata ya, karena memang barangkali kita melihat sendiri dalam dinamika politik ya, baik di Pileg maupun di Pilpres, ya kadang-kadang itu yang terjadi ketika mereka sudah jadi udah lupa lagi dengan konstituennya. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, terutama kalau yang berkaitan dengan legislatif, kita harus mengarahkan bahwa mereka itu harus menjaga amanah yang diberikan oleh konstituen. Gitu. Partai itu berhak untuk menegur mereka ketika itu mereka lalai melakukannya. Gitu. Nah, kemudian ya itu salah satunya tadi untuk merubah image itu. Kita bukan malah harus menghindar, tapi kita harus membuktikan. Salah satunya tadi yang kita lakukan dengan bakti sosial, kemah bakti, kemudian melakukan bantuan-bantuan atas nama partai, kita menerima aspirasi mereka, kita turun berkomunikasi dengan rakyat bawah. Nah itu kan bagian dari bentuk-bentuk untuk memaksimalkan ikhtiar kita bahwa PAN itu, bahwa partai itu memang begitu seharusnya gitu. Jadi lebih banyak berinteraksi ya dengan masyarakat, berbaur gitu ya dengan masyarakat ya. Oke, baik. Berbicara mengenai pendidikan politik nih Pak, kan salah satu fungsi partai politik itu adalah
mengontrol konflik gitu ya. Nah, artinya parpol itu berperan dalam menjembatani berbagai konflik kepentingan yang ada di masyarakat gitu ya. Nah, di tubuh partai sendiri tidak jarang sekali banyak partai yang terjadi konflik internal gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini dan bagaimana seharusnya partai politik memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, Pak? Kalau untuk terkait konflik internal, ya kita kalau untuk sampai ke konflik tidak, tapi kalau beda pendapat selalu ada, dan itu kita sikapi, kita sikapi secara wajar karena memang itu adalah bagian dari demokrasi. Kita kan partai ini bagian dari demokrasi gitu. Nah, kemudian untuk pendidikan politik di masyarakat, ya kita sebetulnya kalau melakukan pendidikan secara langsung, maksudnya langsung kita panggil masyarakat, kemudian kita kumpulkan, kita ajarkan mereka bagaimana mungkin secara orasi politik ini tidak kita lakukan gitu kan. Ya makanya bukti nyatanya itu adalah kita dengan turun ke masyarakat gitu. Mungkin kembali ke tadi itu kita beberapa kegiatan program-program yang kita bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Kita ada kalau di momen-momen tertentu ada mauludan, kadang-kadang kita juga pengajian ada di PAN itu kita buka di kantor PAN, kita buka pengajian. Artinya masyarakat yang mau hadir silahkan. Kemudian kita juga melakukan bakti sosial tadi. Kemudian artinya kita semaksimal mungkin menunjukkan bahwa PAN itu ada dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihannya. PAN itu hadir untuk membantu kesulitan atau kesusahan masyarakat gitu. Karena kan awal utamanya itu kita bisa mengetahui kesulitan adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini bisa dilakukan kalau kita turun dan tidak menjaga jarak dengan masyarakat gitu. Kadang-kadang masyarakat mau dia berkeluh kesah atau mau menyampaikan aspirasinya, tapi ketika kita tidak membuka diri agak sungkan kan gitu ya. Iya, betul. Gitu. Dan ini dilakukan dari hampir seluruh jajaran pengurus DPD PAN ya, dari mulai DPD-nya sampai dengan kerantingnya, itu adalah mereka selalu melakukan kegiatan di masyarakat. Apalagi ketua kita juga ya, ketua yang memang stylishnya, gayanya itu memang selalu membaur dengan masyarakat tanpa membeda-bedakan kelas ya, itu jadi nilai plus tersendiri buat kita PAN di Kota Bogor. Apa nanti ciri khas PAN ke depannya pasca keluarnya Amin Rais? Ya kemarin itu sih yang kalau tidak salah yang sempat saya dengar ya itu harus dimaksimalkan kembali ya yang tadi pembentukan pengurus sampai ke rayon ya kan, karena barangkali sekarang ini hampir kadang-kadang hanya sampai di ranting gitu ya, kadang-kadang hanya sampai di ranting tapi ke tingkat rayon dan subrayonnya itu tidak. Nah itu yang harus dimaksimalkan kembali. Akhirnya ini tantangan, kita harus betul-betul memilih kader dan pengurus DPRD yang memang mereka itu mau berjuang untuk kepentingan partai dan mau memenangkan partai gitu. Karena kalau partai ini tidak menang ya kita tidak akan bisa berjuang lagi untuk masyarakat. Kan? Ideologi Partai Amanat Nasional itu kan nasionalis religius ya Pak ya? Apa perbedaannya dengan partai yang lain dengan ideologi yang sama? Kalau secara ideologisnya mungkin hampir tidak ada perbedaannya, tapi mungkin karena memang dari awal PAN ini terbentuknya katakanlah lebih identik dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan termasuk ormas besar di Indonesia gitu kan. Akhirnya PAN ini dianggap adalah memang tokoh-tokoh yang memang secara spiritual mereka mampu memahami agama secara baik dan secara ideologis nasionalisnya juga mereka betul-betul NKRI gitu kan, NKRI harga mati ya, betul-betul Pancasilais gitu seperti itu. Makanya yang saya tahu itu, mohon maaf, barangkali PAN ini kadang-kadang diidentikan dengan konstituen atau dengan para kader dan anggota PAN itu, mereka rata-rata yang memang secara kapasitas keilmuannya itu menengah ke atas gitu kan, menengah ke atas secara ininya juga kan, pemahaman politiknya juga kan beda dengan barangkali dengan partai-partai yang lain, ada yang memang dengan wong ciliknya kan gitu. Makanya PAN itu tidak pernah masuk ke tiga besar mungkin, karena memang barangkali spesifik para pemilihnya itu juga seperti dengan sendirinya membedakan bahwa PAN ini adalah partai yang memang nasionalis, kemudian religius dan juga
secara keintelektualan mereka bisa menang ke atas sedikit. Ya, seperti itu. Oke, baik Bapak. Dari tadi kita sudah banyak sekali berbincang mengenai PAN Kota Bogor. Barangkali Bapak ada yang pesan yang ingin disampaikan untuk teman pemilih di Kota Bogor? Ya. Mari terus kita luruskan niat kita untuk berjuang di masyarakat melalui partai yang kita cintain ini. Yang terpenting adalah buat kita bermanfaat untuk masyarakat dengan cara-cara yang kita lakukan melalui akhlakul karimah, dan juga tunjukkan bahwa PAN juga itu memang bisa menjadi rahmatan lil alamin, menjadi pemberi kasih sayang dimanapun berada di setiap levelnya, baik dari mulai level yang paling bawah maupun yang paling atas, bahwa PAN ini adalah ada untuk membawa kebaikan bangsa, agama, dan negara, juga untuk masyarakat Indonesia seutuhnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Romani atas terima kasih juga untuk juga waktu yang diberikan untuk PAN. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk KPU dan juga untuk keluarga Kota Bogor umum. Sama-sama. Semoga Bapak dan keluarga selalu disehatkan. Amin. Dan keluarga PAN seluruh Indonesia juga disehatkan. Amin. Demikian teman pemilih perbincangan kami dengan Partai Amanat Nasional Kota Bogor. Saya Lilin Maria undur diri. Sampai jumpa.